kabar? Selamat sore dari Bali. Ketemu lagi dengan tetangga Cerinis. Nah, kali ini sebenarnya video nggak penting. Cuma kayaknya aku punya unek-unek dan aku harus keluarin gitu ya. Bukan unek-unek juga sih. Pokoknya aku pengen ngomentarin sesuatu dan itu harus aku keluarin. Sebenarnya kisahnya sih udah basi. Udah kurang lebih 3 minggu yang lalu ya. Jadi ini tentang kisah eh, dua orang youtuber yang berdomisili di Austria. Kalian tahu suamiku kan memang orang Austria dan aku pernah tinggal juga di Austria selama 5 tahun. Jadi memang aku suka ngikutin kedua orang youtuber ini gitu, youtuber A, kita katakan aja youtuber A dan youtuber B. Nah, si youtuber A ini sepertinya udah lebih dulu sih ya di YouTube dan dia sudah punya kurang lebih 500.000 subscribers. Sedangkan yang youtuber B ini kayaknya lebih baru ya, dan dia punya follower kurang dari 20.000 subscribers. Bukan follower, subscribers maksud aku. Nah, ceritanya berawal dari saat youtuber A itu mengupload video 3 minggu yang lalu tentang house tour, judulnya tuh house tour rumah baru. Nah, itu kan ada thumbnailnya tuh, ada gambarnya ya. Di gambar itu ada tulisan yaitu eh, apa ya, beli rumah dari hasil YouTube, house tour rumah baru, anak-anak sampai terharu, kayak gitulah. Jadi seolah-olah kesannya itu bahwa di video tersebut youtuber A itu sudah beli rumah gitu, dan memang itu udah punya rumah baru gitu. Nah, padahal kalau kita nonton videonya itu enggak, mereka cuma house tour gitu. Nah, ini mungkin seminggu kemudian ditanggapilah oleh si youtuber B yang sampai bikin live video selama 1 jam. Bayangkan 1 jam demi ngomentarin si YouTube videonya si youtuber A ini. Otomatis kan aku ketawa-ketawa juga kan, waduh sampai segini gitu kan, rame juga nih gitu. Terus karena 1 jam aku nggak ngeliat dari awal sampai akhir dong, lama banget karena aku punya kerjaan yang lain kan. Cuma sempat aku dengar gitu ya, apa sih komplainan dia. Nah, komplainan yang pertama itu dia bilang video tersebut thumbnailnya itu adalah clickbait, dia bilang gitu. Clickbait itu apa sih? Sesuatu yang bohong gitu kan. Makanya dia sampai bilang kayaknya judul video itu yang dia komplain itu adalah menanggapi video beli rumah tapi bohong, sampai dengan gayanya gitu lah dia ngomong, itu loh ada orang beli rumah tapi bohong, dia sampai ngomong kayak gitu. Nah, terus dia bilang itu clickbait. Terus kalau aku gimana ya, aku menanggapi hal itu, aku berpikir seperti ini, siapa sih zaman sekarang yang nggak bikin clickbait, ya nggak? Karena media kita kan hanya thumbnail itu dan judul, dan semua orang yang mengupload video, semua youtuber gitu pasti berkeinginan videonya itu diklik oleh orang yang nonton, oleh orang yang lihat gitu kan, secara pokoknya menarik lah gitu, dibikin semenarik mungkin supaya orang ngeklik gitu. Nah, kurasa youtuber B juga bikin itu. Kalau kita lihat dari video-videonya dia, ada beberapa thumbnail juga yang seperti itu, yang kesannya judulnya heboh gitu kan, supaya orang lebih tertarik. Dan menurut aku itu oke-oke aja gitu kan. Kalaupun intinya nanti dia nggak bener-bener itu bukan rumah yang baru dan ternyata baru ngeliat-ngeliat, ya itu kan nanti si subscribersnya youtuber A udah bisa menilai sendiri kan, karena otomatis dari 500.000 subscriber itu pasti ada yang fans setia gitu, yang whatever lah gitu, yang penting aku bisa melihat idolaku gitu kan. Tapi yang pasti sih memang aku lihat di video itu tumben-tumben dapat dislike yang lumayan banyak, sampai 200-an lebih. Biasanya video-videonya youtuber A ini nggak sebanyak itu dapat dislike ya, kebanyakan like-nya. Tapi tetap memang kebanyakan like-nya, cuma dislike-nya lumayan banyak, aku notice itu gitu kan. Nah, jadi itu. Terus yang kedua, youtuber B juga komplain tentang kenapa sih mesti bawa-bawa anak gitu kan. Dia bilang ngomong sama anaknya sampai anaknya dibilang katanya nanti bilang-bilang di sekolah segala macem, udah rumah baru segala macem, kenapa mesti bawa-bawa anak. Nah, kalau untuk masalah itu
Memang kan ada beberapa orang Amerika, Eropa ya, Western lah sana ya, orang-orang di negara barat sana yang ngerasa bahwa privasi anak itu benar-benar penting gitu kan. Mereka nggak mau expose anak-anak. Tapi ada juga sih, kita lihat lah youtuber-youtuber dari negara-negara barat sana yang mengekspos anak-anaknya. Jadi itu kembali lagi kepada si youtuber itu sendiri sih ya. Apalagi memang konsepnya youtuber A adalah ngevlog bareng keluarga, dan itu termasuk anak-anaknya. Otomatis jadi untuk video tersebut juga anak-anaknya ya diikut sertakan gitu. Cuma memang patut disayangkan sampai ada tulisan anak-anak sampai terharu gitu kan. Ya itu sih bagian dari apa ya, pemanisnya si thumbnail itu ya. Dan terus nyambung lagi ke komplain dia yang nomor 3, yaitu dia diblok. Dia ngerasa diblok. Dia bilang itu video tidak tampil di halaman depanku, katanya gitu kan. Biasanya kan ada newsfeed itu kan, kalau misalkan kita subscribe ke seseorang, pasti kalau dia bikin video baru akan ada di halaman depan. Nah, menurut dia itu nggak ada gitu, hanya ada di halaman depan suaminya. Jadi suaminya juga subscribernya YouTuber A gitu kan. Nah, dia bilang pasti aku diblok gitu kan. Terus aku bingung. Akhirnya aku search, apa bener sih bisa kita ngeblok subscriber. Akhirnya aku cari ini. Nah, ternyata benar. Jadi YouTuber itu bisa ngeblok subscriber gitu. Jadi kalau udah begitu kan kita langsung kepikiran, oh mereka mungkin ternyata memang ada permasalahan pribadi sepertinya, dan aku nggak tahu permasalahan pribadinya apa sampai sampai membuat si YouTuber B ini memang terkesan jadinya sirik gitu ya sama YouTuber A. Itu kan kesan yang kita lihat. Tapi perselisihannya apa di belakang itu kita nggak tahu kan gitu. Nah, masalahnya gini, mereka kan sama-sama tinggal di Austria nih. Austria juga bukan negara yang besar, negara kecil. 10 tahun lalu aku tinggal di sana itu populasi penduduk Indonesia yang ada di Austria itu kecil banget, cuma 500-an. Mungkin sekarang nambah-nambah, paling banyak 800-an kali ya. Aku nggak tahu juga. Cuma ya namanya kita tinggal di komunitas yang kecil kayak gitu, sebisa mungkin baiklah satu sama yang lain gitu. Kalaupun ada apa-apa pasti akan kedengeran. Satu sama yang lainnya pasti akan tahu gitu. Kemungkinan besarnya ya, gitu ya. Dan misalkan 17 Agustusan, Lebaran atau Natal gitu, atau hari-hari besar lainnya, itu pasti kita komunitas Indonesia yang di Austria itu pasti ketemu di kedutaan gitu. Aku nggak tahu ini yang YouTuber A dan YouTuber B itu apakah tinggal di kota yang sama atau enggak, itu aku nggak tahu gitu ya. Tapi yang pasti sepertinya mereka memang sudah punya masalah sebelumnya, dan itu yang membuat mungkin sampai si YouTuber B itu sedemikian nggak sukanya sama YouTuber A sampai dia bikin video itu. Kemudian dia juga komen, kenapa sih mesti cari-cari rumah dulu, kenapa sih nggak mesti ke bank dulu terus bikin kredit dulu, kasih lihat dulu, oh ini dana kita sekian gitu loh, kita mampunya beli rumah yang seberapa gitu kan. Itu nggak mesti juga ya, karena kan kayak di Indonesia aja juga sama, kita cari-cari dulu rumahnya yang bagus baru kita urusan dengan bank gitu. Jadi itu nggak relevan lah kalau menurut aku gitu ya. Kalau untuk masalah kenapa cari rumah dulu, kenapa nggak ke bank dulu gitu, yang itu nggak relevan. Nah, itu aja sih yang cuma aku mau bilang. Jadi yang patut kita mungkin acungi jempol dari YouTuber B adalah keberaniannya ya, dan dia nggak takut gitu dibully dengan YouTuber A. Mungkin karena dia bukan dibully oleh YouTuber A, maksudku dibully oleh fans setianya YouTuber A gitu. Dia berani. Itu mungkin nilai positif yang bisa diambil dari YouTuber B. Mungkin dia sudah ngikut dengan karakternya orang sana ya, orang Austria, yang kalau nggak suka ya udah jebret ngomong gitu, gue nggak suka
Lu mesti nggak gini 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 gitu kan. Kalau sedangkan kita orang timur ini kan lebih ke ya udahlah, kita nggak suka di depan, ya udah paling dalam hati aja, atau kebanyakan malah ngomongin di belakang. Itu kalau orang Indonesia ya, ya nggak. Ya, tapi dia mindsetnya sudah berubah gitu. Biasanya memang begitu. Kalau kita udah tinggal lama di negara orang, kita keikut kan dengan mindset apa namanya, di mana negara kita tinggal gitu. Karena kita kan keikut, mungkin keikut dengan suami, keikut dengan teman, keluarga suami gitu kan. Nah, itu dia jebret to the point gitu. Yang aku lihat sampai dia banyak kali di video itu mendapatkan dislike, dan juga terus akhirnya komennya di turn off supaya dia nggak terima komen-komen lagi. Tapi dia nggak ini ya, dia nggak hapus itu video, tetap ada di situ. Dan yang aku ingat beberapa waktu kemudian setelah dia upload itu video, bukan upload ya, setelah dia live video itu, dia kayak ngedapet teror gitu. Jadi ada yang ngomong apa sih, macam-macam lah yang nggak bagus, yang ke fisik, yang segala macam kayak gitu ya. Yang itu aku sayangkan ya, karena gimana ya, dia itu memang mengutarakan pendapatnya karena memang dia menurut dia itu nggak bagus, atau memang dia juga punya motif yang lain karena dia nggak suka sama YouTuber A gitu kan. Karena yang seperti kita tahu tadi kan, karena dia sudah diblok segala macem, jadi pasti ada perselisihan dulu sebelumnya, dan mungkin dia udah nggak tahan banget, dia sebel gitu, terus dia bikin lah sampai live video itu gitu kan. Yang aku saranin sih buat temen-temen yang pendukungnya YouTuber A gitu kan, walaupun nggak demennya sama YouTuber B, janganlah, marilah jaga jari-jari kita dari mengetikkan sesuatu yang membuat orang lain itu sampai sedih gitu kan, sampai terluka gitu. Buat apa sih gitu kan, bikin dosa kita sendiri gitu. Ya udah, kalau nggak suka ya udah dislike aja, tapi jangan sampai nyakitin hati orang lain gitu. Apalagi sampai bawa anaknya segala macam gitu, itu nggak oke lah gitu, aku nggak setuju gitu. Ya udah gitu aja komen dari aku terhadap dua video itu ya, video dari YouTuber A dan YouTuber B. Jadi kalau dilihat dari usia sih udah pasti usia aku nggak jauh sih, mungkin ya lebih, aku nggak ngomong tua ya, lebih senior ya usiaku dari YouTuber A dan YouTuber B, karena aku udah nikah juga udah 15 tahun, anakku yang paling besar udah 13 tahun gitu kan. Ya aku nggak bisa bilang mudah-mudahan mereka baikan lagi ya, kalau memang udah nggak cocok mau digimanain. Ya sudahlah, itu aja sih komenan dari aku. Kalau kapan-kapan aku ada rezeki gitu, terus bisa ke Austria jalan-jalan, pengen lah ketemu dengan YouTuber A, dengan YouTuber B, oke aja gitu. Oke? Itu adalah komen aku, dan sampai jumpa di vlog Tetangga Ceriwis yang lainnya. Bye.